Halo Sobat Kampus, kembali lagi nih di podcast kita Asik. Anak santri inspiratif dan kreatif. Nah di sini aku Rangga dan teman aku yang bernama Ahmad Fauzi Al-Mubarak. Nah kita di sini mau ini nih ngebahas tentang apa sih sebelum kita di perkuliahan ini kita di mana nih? Kan ada yang SMA, ada yang SMK nih. Kalau kamu di mana nih, Za? Apanya? Sebelumnya. Ini apa? Ini sebelum di perkuliahan tuh kamu di mana jenjang pelajarannya? Aku juga sebenarnya sama sih. Aku juga sebenarnya lulusan kampus juga, lulusan pesantren juga. Pesantren juga. Iya. Oh, di sini kita ada bintang tamu nih. Ini ngomong soal pesantren nih. Nah, kita ada bintang tamu nih. Jadi yang lama menetap di pesantren. Mungkin ini terbilangnya udah santri legend gitu ya. Wah, legend banget. Pasti legend banget ini. Udah bulukan kayaknya. Udah hafal semua seluk-beluk pesantren di Indonesia. Kita sambut saja, Kang. Boleh perkenalkan dirinya? Halo semuanya Sobat Kampus, selamat datang di podcast Asik. Ya itu kan namanya. Benar. Perkenalkan Benar. semuanya, saya Hamal, Hamal. Gitu. Biasa dipanggil siapa? Bisa dipanggil Hamal. Biasa dipanggil Hamal. Iya. Boleh ceritain dulu sejarah kehidupan Anda? Sebelumnya kalau semisal Hamal tuh kan pasti panggilan kampusnya ya. Bisa itu anak pondok tuh ada panggilan tersendiri. Oh, ada. Biasanya ada gitu. Panggilan anak pondoknya apa? Biasanya ada gitu, Mal. Ada, cuma nggak semuanya punya. Kebetulan saya nggak punya. Oh, tapi teman-teman kamu nih Iya. ada nggak? Ada. Ada yang panggilannya Deker, Deker apa? Dava Keker. Apanya tuh yang keker? Badannya emang keker, badannya keker ya, kayak oke. pemain Smackdown. Mas Smackdown. Iya. Oke. Terus ada juga yang dipanggil banyak lah pokoknya saya juga Banyak, lupa ya banyak, karena banyak, banyak banyak, ya banyak. karena nggak tahu ya karena kita punya panggilan akrab. Oh, Benar. gitu. Sebelum kita masuk mungkin aku juga kan dulu pernah santri gitu ya. Iya. Panggilan itu tuh sebenarnya kita nggak sakit hati lah sebenarnya. Kalau misalnya ada panggilan yang kurang enak tuh kita nggak sakit hati gitu. Misal ada aku tuh ada beberapa panggilan yang namanya mungkin malah menyakiti hati itu ya. Emang ada sampai panggilan gitu sampai bikin sakit hati. Kadang nggak tahu ya kalau waktu saya pesantren waktu beberapa tahun yang lalu emang kadang panggilannya kalau mungkin didengar sama orang awam sama orang di luar mungkin kayak iya apaan sih kok gini banget, tapi kalau antara kita mah udah fine aja karena udah hidup bareng terus. Oh, bareng jadi terus udah ya? kayak ya bro Makan bareng gitu maksudnya. iya jadi kayak Mandi juga bareng ya? Mandi juga bareng gak sih? nggak sebareng itu sebelahan sebelahan ya. Ngapain mandi bareng ya tuh? Berbahaya sekali. Enggak kalau penuh mah mungkin sebelahan ngantri Ngantri, sebelahan. tapi nggak sampai bareng ya? Enggak sampai bareng dong. Enggak lah. Masa sih bareng. Oke deh. Iya. Nah gini nih, Hamal kan kalau boleh tahu pesantrennya di mana nih dulu? Biarkan saya jelaskan dulu sejarah. Oke, boleh. Kamu lahir di mana? Rumah sakit apa? Enggak terlalu jauh. Kenapa sih? Standar Boleh aja. Boleh kok. Kayaknya seru nih ini. Seru. Jadi saya tuh mondok dari SMP. Jadi lulus SD langsung terbang, langsung ibarat kata import pemain transfer langsung ke Tangerang Selatan. Nama pesantrennya Pondok Pesantren Al-Quran dan Sunnah Azikro. Di Tangerang. Sebenarnya di Sentul sih pusatnya, cuma pesantrennya di Tangerang Selatan di Gunung Sindur. Tahu almarhum Arifin Ilham nggak? Oh iya. Oh Tahu. enggak sih. Iya, aku tahu. Tahu kan, kamu tahu. Nah itu dulu kiai saya. Beliau meninggal waktu saya SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Oh. Di sana 3 tahun. Oh iya. Di sana Aku sebelumnya boleh tahu gak sih Hamal nih asalnya dari mana sebelumnya? Saya asli dari Bandung. Oh dari Bandung. Tuh iya, jangan kaget ya, saya asli Bandung kok. Tulen, saya Sunda. Pul. Lahir di Bandung, di B-nya nih. Di B, enggak saya di N. Di N. B-A-N, di N-nya saya lahirnya di N. Di N-nya nih, Bandung banget Iya ya. di tengah, di tengah tengah-tengah. soalnya. Kalau B di pinggir, di Bandung pinggir. Oke. Saya lahir Anda di tengah. Oke. Betul. Tiasa nyiras bahasa Sunda apa yang Oke. bacanya? Apa? Tiasa nyiras bahasa Sunda apa yang Tiasa. Oke kita lanjut back to Oke, topic. lanjut. Oke. Lanjut kembali. Nah, abis itu setelah itu lulus SMP. Sebenarnya ada juga SMA-nya di Azikro ini, cuman karena saya orangnya ingin tantangan baru, Oke. ingin adventure. Oke. Saya jadi terbang lebih jauh lagi ke Jawa Tengah di Kota Batang. Tapi itu sama pesantrennya? Kalau secara sistem beda sih, beda jauh, Beda sangat jauh beda ya? sekali. Kalau Azikro itu modelannya kayak pesantren Darul Quran. Oh. Lebih mirip ke situ. Kayak gitu. Ya, nah di SMA ini Jawa Tengah di Kota Batang. Kota Batang. Iya, Kota di Batang tuh. Sebelumnya boleh tahu dulu gak sih kenapa Hamal ini memutuskan untuk pindah pesantren? Nah karena
Karena memang kayak bosan gitu di Jawa Barat, terus pengen nyoba ke luar lah, Jawa Tengah lah gimana, coba. Mungkin pengen nyari relasi gitu ya. Betul, relasi dengan beda-beda kan orang Jawa Tengah gimana karakternya, cuma penasaran aja. Oh, penasaran. Karena Tapi sampai berapa tahun? Boleh tahu? di total berarti 8 tahun. 8 tahun ya. Wah, ini kayaknya benar-benar legend banget sih. Wow, ini Legend. pesantren banget. Ini lebih legend daripada WR Supratman. Wow. Oke, lanjut lagi. Aduh. Nah, iya tuh pokoknya di situ SMA-nya di situ. Karena ini kalau yang Pondok Modern Tazaka ini gambarnya nih. Oh, ini. Oh, ini. Iya, Oh, ini. Boleh Udah. Di dilihat ini. Tangerang Selatan tuh kan ya? Ini. Bukan, ini mah yang Oh, di Jawa Jawa ya? Tengah, di Ah, Batang, Kota iya, Batang. Batang. Iya, Kota Batang. Nah, di sini SMA saya 4 tahun. Sama pengabdian 1 tahun. Jadi 5 tahun totalnya saya di sana. Pengabdian tuh kalau boleh tahu kayak gimana, Mah? Pengabdian itu jadi kita ada yang ngabdi di Pondok Tazaka ini, ada juga yang dikirim ke seluruh Indonesia. Oh, kalau kamu sendiri kemana? Saya kebetulan di pondok tersendiri, pondok saya sendiri, pondok saya. Berapa tahun tadi? Setahun ya? 1 tahun mengabdi. Itu seru tuh. Seru parah. Parah. Parah Kalau jadi banget. senior tuh kayaknya seru banget ya. Ah? Kalau udah jadi senior gitu kan? Tapi itu senior tapi bukan santri, itu kan pengabdian. Jadi udah jadi guru, udah jadi ustadz lah. Oh, jatuhnya dari guru gitu. Ya? Jadi Oh. dosen lah hitungannya. Enak ya? Enak. Wow sekali ya. Kayaknya enaknya kurang meresapi deh. Enak. Enak. Jadi gini, ini aku mau nanya nih, Ma. Iya. Kan sekarang kita di era modern nih. Kamu Betul. kan dulu mungkin di tradisionalnya lah. Mungkin Ya, oke. tahun berapa sih kamu tuh? SMP-nya berarti 2000 ketahuan dong saya Enggak umurnya. apa-apa, udah. Enggak apa-apa. Udah tahu, kok pasti udah tua. kok, Iya. Udah tahu. Oke. Anda kan termasuk terkenal di Bandung N-nya itu. Bro. Udah, Bro. Saya masuk pesantren itu tahun 2014 lah berarti. 14. Lulus SD 2014 kalau nggak salah. 14 ya. Berarti termasuk tradisional lah ya, yang dulu yang masih. Iya, ya masih zaman-zaman Iya, zaman-zaman dulu. Iya. Nah, mungkin sebelumnya udah pernah balik lagi belum ke pesantren Tazakat ini? Setelah lulus Setelah lulus. pernah beberapa kali Pernah ke sana. beberapa kali. Ada Iya. yang beda nggak sih? Lebih bagus ya. Lebih bagus. Secara ya itu mah kayaknya semua sekolah gitu nggak sih, ketika kita lulus, Pasti. ketika kita tinggalkan terus kayak main lagi kok lebih bagus. Udah ada Alfamart pasti ya. Enggak sebagus itu. Mungkin. Enggak Kalau Anda tidak tahu, Mal. Enggak sebagus itu. Enggak, karena pondok saya punya mart sendiri. Oh, ini apa? Wah, itu Namanya udah modern banget sih kayaknya. Tazaka Mart Tazaka namanya. Mart ya? Tasko, Oh. Tazaka Toko. Ada di bawah gitu agak ya mungkin 5 menit lah jalan kaki. Oh, tapi mungkin kalau tradisional cara ngajarnya mungkin yang Ama lihat cara ngajarnya ada yang beda nggak? Mungkin menggunakan teknologi sekarang? Nah, kalau yang di Azikro itu lebih fokus ke Al-Qur'an ya. Oh, tapi Ngaji hafalan. ngaji gitu. gitu. Ngaji hafalan kalau di Azikro itu. Kalau di Tazaka ini persis banget kayak pondok modern Gontor. Sistemnya segala macamnya. Jadi kalau di Tazaka ini lebih fokus ke bahasa Arab, Inggris sama organisasi lah. Oh, tapi kalau Hamal ngeliat nih Iya. perbedaan itu signifikan nggak? Oh iya. Karena Pas sebelumnya nih kan seorang Hamali masuk pondok tahun 2014. Betul. 2014 pasti pondoknya masih tradisional banget. Heeh. Nah, habis itu pasti Hamal tuh merasakan transformasi antara pondok tradisional sama pondok modern nih. Bener nah. Nah, kita tuh pengen nanya, apa sih perbedaannya antara pondok tradisional sama pondok modern itu, Kang Hamal? Pondok biasanya kalau pondok tradisional, kalau yang saya tahu, karena Azikro pun disebut tradisional enggak juga sih, cuma memang Oh iya. pada zaman itu ya teknologinya belum se-hype sekarang lah. Sekarang tuh Iya. udah ini banget ya. Tradisional biasanya masih yang namanya makannya juga masih seadanya, terus juga mungkin penggunaan internet, karena di pesantren juga kan nggak boleh pakai internet ya sebenarnya. Jadi nggak boleh. dibilang tradisional juga enggak, cuman memang kita nggak menggunakan kita secara langsung ya. Mungkin kalau ustadz mah pakai komputer, pakai laptop itu dibatasi lah. Oh iya. HP jelas nggak boleh ya, nggak boleh bawa HP. Mungkin yang pakai apa? Yang kayak gini nih. Apa? Proyektor ada awal-awal belum, nah mulai Belum. kesini Oh, nah. di sini udah ada ya. Oh, itu mungkin yang kerasa benar-benar modern sekarang. ya? Nah, bahkan kalau yang di Tazaka itu sekarang bukan proyektor, jadi TV smart TV gitu. Oh, Smart Oh, TV. Jadi di kelas-kelas tuh dipasangin smart TV. Wah, udah modern banget ya. Ya kalau sekarang ya setelah saya lulus ini itu udah pada pakai kayak gitu. Jadi misalnya gurunya bawa materi di laptopnya, sambung HDMI ke TV, jadi belajarnya lewat sini. Jadi papan tulisannya dipakai beberapa kali lah. Oh, pada nobar. Bisa nobar. Main game. nobar iklan. Oke. Itu mah gampang kayaknya, tinggal kedipin aja pengurusnya gak sih? Bener sih. Kedipin aja. Kasih dikit apa? Ini maksudnya. Udah. Back to topic, bro. Back to topic. Maksudnya ini apa? Dari ngelihat Hamal nih, itu kalau zaman modern sama tradisional tuh, yang zaman modern ini ngilangin ciri khas dari pesantren
tersebut. Nah itu menurut saya hebatnya pesantren, dia tetap berkembang tapi ciri khas atau yang pesantren bangetnya tetap ada gitu. Tetap ya? Tetap ada. Maksudnya mungkin kita secara pembelajaran pakai alat, pakai mic, maksudnya pakai mic pastilah. Maksudnya pakai TV yang smart TV yang saya tadi bilang tadi, terus juga kan kalau di pesantren saya kan di yang di Tazaka terutama dia pembayarannya kan pakai cashless. Oh cashless. Oh enggak sih TF ya? Enggak bisa TF. Enggak. Bisa lah. Mungkin sekarang bisa kris kali ya. Nah, Gak tahu ya. Kris. Tapi seingat saya dulu jadi kita punya kartu gitu. Kayak kartu mahasiswa gitu. Oh iya. Nah, itu isinya bisa diisi uang. Jadi nanti orang tua kita transfer ke rekening kita Itu pondok. yang gimana tuh? Itu yang di Tajaka itu. Yang tidak zaka. Jadi rekening orang tua kirim bulanan ke rekening pondok kita, setiap santri punya masing-masing. Nah, habis itu ini kita kalau jajan nih atau beli apapun di Kopel atau di kantin, nanti ada komputer gitu. Misalnya nasi goreng, misalnya nasi goreng, minuman, pisang goreng, spaghetti. Maksudnya banyak banget kan yang dibeli Iya. kan. Nah itu ntar misalnya berapa nih? Misal totalnya 20.000. Diketik 20.000 sama si penjaga kopelnya. Terus di tap udah bayar. Oh bayar. Itu misalnya kan udah nggak tahu nih, kita udah mungkin udah over nih belanja nih. Tap nggak bisa bayar gimana tuh? Nah itu biasanya kita sering gini. Pernah. Biasanya kita ngambil banyak nih. Nah, udah gaya banget. Udah pengen mukbang banget. Iya. Nih, makan semuanya. Lapar banget nih kan di pondok habis kegiatan apa segala macam ke kopel. Ngambil. Pas di tap tulisannya saldo kurang. Yang lain ngeliatin ngantri. Itu gimana? Pernah nggak? Nah misalnya kita jadi yaudah nanti dulu aja dibayar, kita mundur dulu. Mundur. Iya suka gitu karena itu dia jadi kadang suka nggak ketahuan ya pakai kartu udah bisa belum. Saya mau beli kok beli banget? Kamu main beli itu? Kenapa beli tapi? Udah beli tapi. Tapi sebelumnya nih Kang Hamal nih. Di pondok aku tuh ada ya. Aku dulu pulang mondokan. Di pondok tuh ada yang namanya Darmaji loh. Tahu Darmaji Kang? Darmaji itu apa? Dahar 5 makan siji. Nah, itu kalau semisal pembayaran pakai kartu itu gimana? Bisa Darmaji gak sih? Apa sih Darmaji itu? Apa? Makan 5, Jadi bayar 1. Semisal Kang Ragani beli 5 nih. Gorengan. Iya 5. Tapi belinya cuma 1 doang ke si bibinya. Oh bayar cuma 1? Iya, cuma 1 doang. Pesantren nih? Ada gitu. Ada begitu masih kadang-kadang. ada ya, Cuma kalau itu juga kadang susah sih. Nah justru susah kalau yang kayak gitu. Soalnya kan ditunjukin dulu ke si kasirnya. Oh iya. Yang dibeli apa aja. Kecuali yang udah disaku ya. Misalnya simpan di saku. Nah itu ya. Tapi itu ada aja Kang Hamal yang ya lolos ada aja sih yang lolos kayak gitu. Cuma antisipasinya ya itu. Biasanya bisa kalau di pesantren saya selain ada yang jaga di kasirnya, ada juga yang jaga di depan ke warungnya. Dijagain takut banget. Jadi ada piketnya gitu ganti-gantian. Ada yang ngelatiin mana yang ngambil gitu, yang nggak ngantri, ngetertipin antrian gitu segala macem. Bisa begitu. Jadi kecurangan dan kelihayan manusia bisa terjaga lah oleh. Wah kayaknya serunya kalau misal kita ngebahas tentang kecurangan nih. Iya gak sih? Boleh. Kecurangan kayak gimana nih? Aku pengen tahu dong di pondok Kang Hamal nih punishment-punishmentnya apa aja sih, kayak semisal tadi yang Darmaji atau apa gitu yang ngelanggar peraturan. Punishment maksudnya hukumannya atau hukumannya ya paling ringan zaman saya ya. Ini kembali lagi ke zaman saya pada saat itu ya. Kalau sekarang nggak tahu lagi. Zaman saya sih push up, squat jam, bangun masjid. Enggak sampai ya. Bangun gudang sih. Bangun gudang masjid enggak. Botak itu udah masuk ke hukuman berat lah kalau botak itu. Pakai gunting rumput lagi botak ini. Wow. Untung gak sama kepalanya ya. Enggak. Botak. Nah itu kalau botak udah hukuman paling berat ya. Mungkin paling beratnya lagi ya dikeluarin langsung. Aku penasaran sama yang botak nih. Biasanya botaknya hukuman buat apa sih? Hukuman botak itu pertama bisa kalau dia yang pacaran gitu ya. Kebetulan kalau pondok saya tidak ada wanita ya. Oh nggak bisa pacaran. Gak bisa. Pacaran apa? Gak boleh. Mungkin. Gimana tuh? Gimana? Oke lanjut. Gak ada. Gak ada ya? Oh kebetulan gak ada. Oke. Kalau kebetulan pondok saya kan cowok semua, jadi kalau pacaran kira paling ya itu kalau ngerokok terus melanggar syariat lah, yang kayak dia nggak sholat subuh. Oh itu langsung botak? Iya. Sumpah, itu berat banget ya. Itu melanggar peraturan Tuhan juga. Iya kan itu banget. Tuhan aja berat banget ya. Iya, maksudnya biar diingatkan dulu di dunia. Bener banget. Sebelum kepalanya dipotong beneran. Di akhirat nanti makanya. Oke. Ini kan Kang Aza juga sama nih. Pesantren kan? Iya. Apakah ceritanya agak sama nggak? Kayaknya sama-sama relate ya sama aku juga. Cuma ada perbedaan mungkin. Kang Hamal nih udah bener-bener modern banget loh. Maksudnya di setiap kelas tuh ada smart TV loh. Wah itu udah. Ya kalau sekarang ya. Yang aku juga kalau tahu. Dulu mah TV aja nggak smart.
Jadi TV aja nggak TV, smart. enggak smart, TV tabung. Cembung. TV cabut. Cembung. Buat apa? Buat nobar. Nobar OPJ. Kenapa? Oke. Itu sih paling. Aku mau nanya lagi nih. Apa? Mungkin kita ini kan kita ada mungkin caranya gimana sih biar pesantren tuh tetap hits gitu di zaman modern sekarang. Itu misalkan sekarang udah ketinggalan zaman banget ya. Ada kayak yang sekolah-sekolah High school in Jakarta. Nah, bukan itu maksudnya sekolah-sekolah swasta gitu. Mereka memilih itu tuh. Iya. Gimana caranya nih menurut Kang Hamal bisa hits lagi nih pesantren? Bukan bisa hits sih, mempertahankan Bisa lah. maju gitu ya. Iya. Bisa tetap ada yang Bisa tetap ada yang masuk dan tertarik. Iya. Kalau menurut saya sih justru yang dia tetap mempertahankan ciri khasnya itu menurut saya itu justru salah satu cara sih di tengah zaman modern yang kayak sekarang. Dia ini ya apa? Tetap mempertahankan prinsipnya dia sebagai pesantren, even itu peraturannya, budaya mengajarnya, budaya tinggal bersamanya, tapi tetap dibarengi dengan perkembangan modern yang setara gitu. Jadi menurut saya itu salah satu cara sih, dan juga ya sekarang pondok-pondok udah pada punya akun media sosial kok. Jadi mereka nge-up kegiatan santrinya, menarik massa. Di pesantren tuh ada ini. Ya kebetulan kebetulan kiai saya itu bener-bener yang media tuh harus digunakan sebaik-baiknya. Aktif gitu ya. Aktif banget. YouTube ada pondok saya, Instagram juga ada. Di situ ya banyak ya. Even itu berita pondok lagi ada apa, kegiatan apa. Even itu cuma kayak penampilan. Fasilitasnya ya dikasih tahu. Fasilitasnya kayak tour gitu. Ya macam-macam sih di konten YouTube itu. Jadi itu menurut saya, nah itu dia tetap mempertahankan ciri khas tapi menggunakan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Jadi balancing gitu. Jadi menyatukan kedua aspek tersebut. Jadi itu menarik massa juga. Jadi tetap orang kayak pondok sekarang keren ya, maksudnya segala macamnya udah kayak gini. Walaupun di zaman sekarang ya, gitu sih menurut saya. Jadi gitu. Beberapa halnya. Sama nggak Kang ada tepatnya kayak gitu. Sama juga sih. Sama juga. Ya, mungkin sekarang ini banyak banget ya pondok-pondok yang memang belum ada media gitu Kang. Belum masih ada. Tuh memang yang kalau pondok udah mengikuti zaman tuh memang ada, setiap pondok pasti ada medianya. Dan itu sangat berpengaruh buat kita transformasikan antara pondok tradisional sama pondok modern tuh. Sebenarnya saya juga seperti itu Kang Hamal. Saya tuh dulu tuh pondok tahun 2017 tuh masih sangat tradisional loh. Saya dulu belajar itu di lantai ya Kang Hamal. Di lantai gak pakai apa-apa. Cuma sekarang kan udah di lantai, nulis di lantai. Iya, di lantai. Wow. Bahkan aku juga dulu pernah dansa lagi. Lantai, wah menari. Aku pernah tanya Kang Hamal nih. Kang Hamal dulu pernah gak sih Kang Hamal dulu pernah makan itu di lantai? Makan di lantai. Pernah gak sih Kang Hamal? Makan di lantainya di lantai yang mana sih langsung? Bener lantai gitu. Wah, emang ada kayak gitu? Ada. Ya kadang kalau terpepet sih bisa terjadi. Aja, ya. Makan di lantai tuh. Itu aku dulu tuh zaman bener-bener masih tradisionalnya. Kan kalau sekarang udah enggak lah. Kalau sekarang udah pakai nampan lah, udah enak lah. Enggak, kalau sekarang Tapi tetap di lantai. di tanah. Oh enggak gitu juga. Di tanah. Enggak. Maksudnya udah disediain meja makan. Iya, udah ada. Ya pernah lah kayak gitu juga sempat ada. Tapi itu kan yang bikin kita seru tuh kan? Iya, kadang justru itu yang bikin kayak enggak dilakuin di tempat lain. Iya. Gue sebenarnya pengen banget. Ya kenapa? Udah. Tapi udah Ciburial. kan udah. Iya. Kan udah Ciburial. Ciburial kemarin gak salah tuh denger Kang Rangga tuh nangis ya kalau salah. Oh, jadi jenazah. Oh jadi mayitnya itu ya? Mayit. Enggak, justru dia nih pesantren kemarin mahasiswa baru, dia senang banget. Karena makanannya enak. Aku baru tahu pesantren itu makannya seenak itu. Nah makanya saya bilang sama dia, Reng, makanan pesantren yang asli mah nggak kayak gini. Ini terlalu enak. Bayangin pesantren kita ada Zupasup tuh. Bayangin. Nggak ada yang nikah padahal. Zupasup ada Zupasup. Saking enaknya. Tapi pesantren emang gitu ya. Misal kita ambil makan nih, sebelah ini cowok, sebelah kanan cewek gitu. Nah itu bukan ya, karena saya juga nggak tahu ya, karena saya nggak pernah ada pesantriwati juga di pondok saya. Kalau di pondok nggak ada. Iya. Ada ceweknya. Ada juga di pondok ada ceweknya, cuma kan kalau tadi lihat dari sisi pondok Kang Hamal ya. Pondok Hamal kan laki-laki semua gitu, cowok semua. Mungkin Kang Hamal gak tahu gimana ada kalau misalnya ada santriwati ya. Iya. Nah kalau pondok saya tuh Kang, santriwati sama santri itu memang dipisah, cuma satu pondok tapi dipisah. Jadi ada dua dapur gitu. Jadi bisa kayak pacaran gitu bisa ya berarti? Bisa aja. Dia tujuannya ke sono nanyanya. Maksud iya kan kita gue penasaran kenakalan rasa santri itu bisa gimana aja, mah. cuma kalau ketahuan tuh bisa lebih parah. Iya. Oh, bisa pacaran botak. Iya, kan aku sendiri keaman. Yang ceweknya botak. Cowok botak. Langsung botak. Dua botak. Atas bawah botak. Apaan? Skip. Cewek cowok botak, cewek botak. Pacaran pasti ada saja. Kalau cewek biasanya yang saya tahu pakai kerudung warna-warni.
biar kok beda. sama banget ya? Oh biar beda sendiri ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Ada penontonnya kan ini? Ada penontonnya ya? Betul. Biasanya gitu kalau cewek itu biasanya hukumannya pakai kerudung warna-warni. Biar beda sendiri gitu, biar malu ya. Biar kelihatan kalau dia ngelakuin kesalahan. Soalnya kan biasanya ceweknya pakai kerudungnya warna putih, kadang warna hitam ya kan? Iya. Kalau nggak salah sih. Kalau di pondok aku tuh kalau semisal cewek yang dapat nih, warna-warninya bukan satu warna saja. Kayak semisal sebelah nih, sebelah kiri warna kuning, sebelah kanan warna pink. Wah. Itu bener-bener kalau kita tuh bener-bener mencerang lah itu. Mencolok banget, jadi Mencolok. kelihatan banget di antara yang lain. Jadi ketara banget ini yang ngelanggar. Oh iya. Kayak gitu. Nih jadi kan Kang Hamal nih udah keluar dari dunia pesantren nih. Betul. Masuk di mana? Kalau boleh tahu kuliahnya? Kuliah saya di Unisba. Unisba ya? Wah kebetulan sama nih kita bertiga ya. Iya, Wow. kebetulan ya. Kebetulan sama ya? Unisba juga. Iya, Unisba. Asal gila, gak nyangka banget ya. Aduh aku kira Fakultas apa Akang berdua? komunikasi. Ih sama lagi. Ya Allah. Wow, Kaget banget. Kita ketemu sama orang di fakultas yang sama ya. Iya, padahal kan banyak banget ya. Iya, aku kira kalian tuh kedokteran loh. Oh bukan. Muka-muka kayak orang bener gitu. Bukan saya juga Oh, Vkom. Vkom. Muka-muka orang bener. Iya maksudnya Vkom tuh bener lagi dulu, Bener lagi. Angkatan berapa Kang? Aku angkatan 23. Ih saya angkatan 21. Oh gitu. Iya atas. Tapi mukanya gak kelihatan tua loh Kang. Iya makasih lah. Iya. Sekarang aku umur berapa sih? Gimana? Nggak, maksudnya Mungkin itu privacy iya ya. mungkin. Gak apa-apa saya umur 21 tahun ini. Oh 21 tapi angkatan 21. Harusnya. Harusnya. Oh tapi emang wah Itulah. ganteng banget anak pesantren ini emang wow. Terima kasih. Tapi kok gini gak kelihatan umur 21 loh. Enggak sumpah. Iya, Kelihatan umur 27. Enggak masih muda loh. Kelihatannya kayak umur 28 ya. Wah, 28. 8 udah 1 hari kayaknya. Enggak, Aduh. lebih 3. 3,5 aja. Udah back ke topik lah. Nah, ini kan udah keluar nih dari dunia pesantren. Kan 8 Iya. tahun nih dari pesantren Betul. dulu. Nah, mungkin masuk ke kampus apa tadi? Unisba ya namanya. Betul. Oh, Unisba namanya ya. Nah, mungkin ada enggak sih kayak wah, di pesantren enggak ada nih kayak gini nih, gini nih. Gimana? Boleh enggak ceritain apa culture shock lah? Pindah dari pesantren ke dunia normal gitu. Iya, yang paling culture shock. Iya. Iya, bersosialisasi sama perempuan. Oh, itu. Nah kan SMP juga nggak ada ceweknya. Oh iya. SMP juga cowok Iya, semua. pesantren dulu tuh gak ada juga sama perempuan. Nggak ada. Saya cuma punya teman cewek SD doang sama TK. TKA, TKB. Oh iya. Oh iya ya. TK, TKB, Iya. SD, Iya. terus SMP. Nah, pas Nah kuliah nih. TK saya tuh di deket rumah. Oke, terus? Udah itu aja Oh, sih. oke deh. Info aja. Nah, terus kan Kang Hamal nih bersosialisasi sama cewek, Iya. ngobrol nih. Gimana ada gugup gak kita takut gitu nggak? Ada takut nggak? Kalau boleh jujur, pertama kali mah iya. Takut banget. Deg-degan. Gemetar semuanya. Nggak gemeter juga sih, cuma kayak Deg-degan. bingung gitu mau nanggapinnya gimana. Oh. Karena nggak pernah. Tahu nggak pernah ya, takut salah kata. Iya atau takut salah kata, soalnya kan saya temennya sama cowok mulu maksudnya. Iya. Tapi nih aku lihat Kang Hamal di kampus nih. Emang Kang Rangga sering ngeliat saya? Aku sering merhatiin nih, aduh ini narasumbernya sangat Oh, cocok. pernah tahu juga ternyata sering lihat Iya, juga di kampus. aduh ini kayaknya pernah tampil di mana stand up gitu. Wah, iya. Hamal, Kang Hamal gitu. Makanya aku undang di sini, aku milihnya dia. Oh, sekarang berarti Kang Hamal nih yang sering stand up itu. Nah, itu dia. Hamal, siapa sih yang gak kenal di kampus ini, Bro? Hamal. Dia sering jalan, wah, ada ceweknya nih. Maksudnya gitu dia bersosialisasi sama cewek itu lancar gitu. Nggak kayak omongan dia di pesantren. Kan di pesantren itu biasanya gagu gitu-gitu kan. Iya. Kan gitu ngomongnya. Awal-awal sih saya mah kaku, Kamu gak apa? tahu bingung mau gimana nanggepinnya. Tapi sekarang Udah jangan ditanya kayaknya deh. Tapi sekarang Kang, Gimana? Gimana Sekarang lebih tenang lah. lebih banyak teman perempuan daripada laki-laki ya. Saya sangat kagum. Keren sekali. Enggak salah. Ini patut diapresiasi sangat. Iya, Kang Hamal, tapi berarti Kang Hamal tuh personalnya tuh yang bisa langsung kenal. Maksudnya kenal sama orang tuh mudah. Ya ngobrolnya alhamdulillah mudah, lah, berani, maksudnya berarti. ya seneng lah. Tapi bagus loh, berarti Kang Hamal ini anak Ilkom banget loh. Kan Wah, Ilkom tuh Ilkom. gampang bersosialisasi. Iya sih, bener. Nah tapi kalau boleh cerita, jujur awalnya saya waktu masuk ke kampus ini takut loh, karena saya takut pertemanan susah karena ya saya bukan anak SMA negeri gitu, bukan anak SMA biasa, anak Oh, pesantren. iya. Saya tuh mikir gitu, gimana nih ntar dapet temen, takutnya saya nggak masuk, apalagi umur beda ya. Iya. Biasanya tuh kayak anak pesantren dipandang kayak agamis alim Iya banget takutnya kan. terlalu dipandang itu, jadi nanti anak ini nggak seru nih, nggak asik. Awalnya, dijauhin gitu ya. takut dijauhin. Takut dijauhin sama misalnya sama cowok-cowok. Iya sama teman-teman, sama Ternyata nih Kang.
ternyata Anda mendapatkan hal lain ya teman-teman Anda. Ya alhamdulillah teman saya jadi banyak lah sekarang, ke angkatan atas, ke angkatan bawah juga banyak. Tapi Kang Hamal ini punya podcast juga ya. Saya sering dengar gitu loh Kang. Oh iya kok tahu sih? Iya makanya kayak lewat aduh ini muka Kang Hamal lagi nih. Aduh idola aku wow gitu. Iya kebetulan saya punya podcast sama teman-teman saya. Seru ya kayak itu. Seru itu. Wah, obrolannya benar-benar. Itu hal yang gak bisa dilakuin di pondok ya. Jujur ya. Karena nggak ada kayak iya karena kita juga susah kan alat-alatnya juga nggak ada dan terbatas sih gening omongannya teh jadi harus ada ya ini nggak ya emang tidak layak di lingkungan pondok lah omongan cuma kan di podcast kan kita karena punya sendiri jadi lebih bukan lebih bahaya cuma lebih bebas aja lebih apa adanya lebih jujur gitu ada saya dengerin ini juga nih ya, dengerin jangan lupa ya. Kalian dengerin coba itu Kang Hamal tuh wow banget. Gila, ada 2 juga tuh teman saya juga. Itu dia sering diem, lucu. Sering diem doang gitu. Enggak, sekarang mah. Diem doang enggak, gitu. Nah, Kang, mau ditanya enggak? Dilihat dia nih seperti kayaknya Kang Hamal nih seorang multi talent ya. Banget, di sisi lain bro. dia nih seorang santri legend gitu. Legend. Di sisi lain dia juga seorang stand up comedy yang sekarang dia pun punya podcast. Podcast juga. Gitu. Podcaster. Sekarang kalau nggak salah denger nih dia nih juga Aslep Radio gitu. Oh iya. Iya. Wow banget nggak? Wow banget nggak? Oh banget dong ini. Semua diambil bro. Podcaster dia juga sering kepanitiaan. Tuh. Kayaknya ini idaman banget ya. Aku kayak wah. Aku pengen jadi Hamal gede nanti gitu. Maksudnya cita-citanya gitu idola aku gitu. Gitu. Bapak berlebihan. Bapak berlebihan. Kita tuh harus berpegang teguh, bro. Iya. Gak apa-apa lah aku idolain Mario kamu. Teguh. Nah, aku idolain kamu. Enggak lah, saya juga masih belajar di kampus ini di Unisba masih belajar, masih banyak yang nggak bisa. Iya, maksudnya kalau kita berteman gitu. Oh iya, maksudnya berteman sama siapa aja yang kalau bisa yang bisa memberikan manfaat, bisa mendorong kita lebih baik. Nah, makanya aku pengen berteman, belajar banyak gitu. Ayo enggak apa-apa, ayo belajar bareng ya kita inilah banyak ngobrol banyak ketemu ini di luar ini enggak apa-apa. Ternyata kita gak salah ngundang ternyata. Gak salah ngundang, ini orangnya humble banget. Teman-teman ini seorang Kang Hamal nih, seorang multi talent ternyata. Dia punya kalau kalian pengen lihat Kang Hamal nih, di lab pasti sering nih ke sana. Nah, dan saja di sana. Oke nih Kang, aku mau ini nih kesimpulan aja nih. Percakapan kita nih hari ini. Gimana nih kesimpulannya? Menurut saya buat teman-teman semua sobat kampus yang dengerin yang lagi nonton podcast asik ini. Kalau misalnya kalian mungkin kalau yang dengerinnya udah mahasiswa berarti udah nggak bisa pesantren lah, tapi ya nggak apa-apa juga. Mungkin kalian nanti kalau punya anak bakal ada juga kan, tapi kalau di Unisba bakal ada pesantren juga kan? Iya bener, nanti pesantren calon sarjana berarti kalau yang udah maba ya pesantren maba atau yang masih maba juga pesantren maba. Menurut saya pesantren tidak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Itu satu. Itu gitu ya. Tidak semenakutkan itu. Tidak semenakutkan itu. Memang banyak peraturannya, memang banyak disiplinnya yang kita harus patuhi, tapi menurut saya itu bisa ngebantu kalian banget, bisa ngebantu kalian setelah lulusnya itu. Jadi orangnya lebih tertata, lebih bisa memutuskan keputusan yang mana yang baik, mana yang enggak. Terus juga pesantren juga enggak senora itulah, ibarat kata enggak yang kampungan banget. Sekarang kan pesantren udah pada maju kok, udah melek teknologi. Iya. Ya Allah belajar juga bahasa Inggris tuh. Iyalah. Logikanya gitu loh. Kalau mau logikanya ya mereka juga belajar bahasa Inggris kok. Iya. Kan bahasa Inggris Arab tuh bahasa internasional nomor 1 sama nomor 2. Iya. Arab Inggris itu. Jadi kalau stigma anak pesantren kampungan atau mungkin mohon maaf norak atau gimana, enggak lah, itu stigma yang dibuat masyarakat sekarang aja. Udah zaman tradisional juga kan. Udah adaptasi ya. Udah adaptasi. Jadi jangan underestimate juga. Apalagi dan juga jangan underestimate anak-anak lulusan pesantren. Nah, nih kalian seperti Kang Aza juga kan lulusan pesantren, saya juga kebetulan aku juga lulusan pesantren. Betul. Itu kan. Jadi jangan underestimate lah bahwa kita juga sama-sama belajar, sama-sama seorang siswa. Coba bedanya kita mondok aja. Nah, kita gitu berteman semua orang. Betul. Apapun itu pengalamannya, masa lalunya kita harus tahu. Iya, karena di sana tuh banyak hal yang kita nggak tahu, keseruan juga kan. Benar, jujur banyak banget hal-hal yang kayaknya kalau dilakuin di kampus kayaknya orang bakal pada bilang ngapain sih, tapi di pondok mah dilakuin. Ya karena kita nggak punya hiburan. Iya. Kita nggak, misalnya anak SMA misalnya gabut, buka HP ya. Atau nggak mungkin bisa jalan-jalan kemana naik motor sama teman-temannya, touring. Anak pesantren nggak bisa. Ya udah yang bisa kita lakukan di pondok kita lakukan. Apa? Contohnya. Contohin apa kamu? Kita pernah di kamar, bayangin di kamar main kolong-kolongan bola, pakai bola takraw. Kolong-kolongan bola. Jadi kolong-kolongan, jadi yang kolong
dihukum, yang kolong dihukum. Tonjok. Enggak terlalu apa. ditendang. Salam. Salam gitu atau enggak suruh apa, suruh push up apa. Jadi kolong-kolongan bola gitu dalam kamar itu. Makanya bola takraw bukan bola futsal. Bukan bola futsal, takraw kecil banget. Kecil banget. Makanya berarti jaga banget nih. Iya, jaga jadi orang kakinya. kalau apa pas berdiri tuh kakinya dirapetin semua. Iya. Gitu. Itu kadang kita enggak punya hiburan lain. Bahkan kadang kita ini koran kita baca bareng-bareng. Bareng-bareng saking gabutnya tuh ya. Tapi kebersamaan itu kan. Iya benar, kebersamaan itu. Jadi sampai sekarang pun sama anak-anak pondok masih sering ngobrol, sering aktif walaupun udah kepisah jauh-jauh ya. Oke, itu kesimpulannya Kang ya. Betul, menyenangkan lah hidup di pondok itu menyenangkan. Ya, oke itu mungkin sampai itu aja dulu podcast kita hari ini. Iya. Aku Rangga dan Aku Ahmad Fauzil Mubarak. Dan saya Hamal Kimah. Oke, kita pamit dulu ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di luar. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Makasih ya Kang. Ya, sama-sama.